Saya ada satu pertanyaan. Menurut Anda atau ke ini pengalaman Anda, ya, Anda itu diberkati dulu, ya. Terus setelah itu baru kamu sadar kalau kamu tuh dipilih, kalau kamu tuh dipanggil menjadi anaknya Tuhan atau tidak. Saya nggak diberkati dulu setelah saya menjadi anak Tuhan, setelah saya bertobat, ya, setelah aku sungguh-sungguh baru aku diberkati. Ayo yang mana? Ayo. Yang pertama, Oma. Ya. Pada waktu kamu dipilih, pada waktu kamu diberkati, kamu belum tahu apa-apa. Ya, kamu sendiri nggak tahu. Kalau kamu tuh sejak dunia dijadikan, itu kamu udah dipilih. Nah, ini firman yang ngomong, bukan omongan saya. Efesus pasal 1 ayat 4. Saya kalau ngomong dasarnya Alkitab ya, nggak boleh, nggak dasar Alkitab, nggak boleh. Ya, sebelum dunia dijadikan, engkau sudah dipilih. Nah, ini kalimat yang tidak bisa masuk logika, tidak bisa dimengerti dengan otak biasa. Ini hanya pertolongan Tuhan. Mana mungkin dunia belum dijadikan, aku di mana, nenek moyangku di mana, aku nggak tahu. Tuh ini firman ini apa-apaan, ngomong yang tak terjangkau otak saya, pikiran saya. Enggak, bodoh nggak ngerti aku. Benar saudara, aku juga gitu. Waduh saudara, tahu benar nggak? Efesus pasalnya yang ke-1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengkaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani di dalam surga, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Walah, ini apaan? Tidak terjangkau aku. Saya baru membaca Alkitab ini berontak dalam hati saya. Mana gua tahu? Nenek moyangku aja di mana gua nggak tahu. Bisa enak lu ngomong aja, lu bilang lu sudah kasih saya berkat rohani di surga, lu sudah memilih tuh sebelum dunia dijadikan. Sesuka lu ngomong aja. Lah aku nggak merasa gitu. Nah sekarang buktikan Tuhan. Nah jangan ngomong pada dirimu diri sendiri ya. Sekarang hari ini kan kita mau ngomong apa? Purification. Dipurify. Nggak cuma disjustify, nggak cuma disanctify. Ya, justify itu kan kamu ngaku salah, tapi terus langsung kamu diterima, dibenarkan gitu. Terus disanctify kan di dalam perjalanan kita ngikut Tuhan. Ini tak kunci nih pintuku. Nanti si kecil masuk. Pintu dikunci biar si kecil nggak bisa masuk. Ntar dia ganggu. Tahu-tahu masuk, tahu-tahu minta gendong. Wah, gitu ya. Nah, kita nggak tahu sama sekali. Nah, kalau kita nggak tahu, ya jujur aja bilang sama Tuhan, aku nggak tahu. Ya, pokoknya aku tahu-tahu jadi orang Kristen dalam suatu peristiwa. Anda juga semuanya gitu. Peristiwa apa? Pokoknya. Ya, itu bukan perhitungan, bukan rencana saya. Bukan rencana saya mau jadi Kristen tanggal sekian, bulan sekian, nggak ada. Ya, almost kita begitu. Nah, kecuali lu keluarga Kristen lain ya, dari kecil memang sudah orang tuamu bawa suasana itu. Jadi sudah didoain, doa segala. Nah, sekarang saudara, ya dikatakan sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus, ya tidak bersalah di hadapan Dia. Tadi aku sudah ngomong program pertama kamu dipilih.
lagi kamu belum kenal dia udah kenal kamu dulu. Allah kenal kamu sebelum kau kenal dia. Amin. Ya, kenakalanmu, sifatmu, cita-cita semua. Tapi dia memilih kamu, syaratnya apa? Itu di luar pengetahuan saya, di luar pengetahuanmu, itu dalam rencana dia semua. Karena langit dan bumi ciptaan dia, semua makhluk di dunia ciptaan dia. Ya, makhluk yang tidak bisa menyembah dia pun ciptaan dia. Apalagi makhluk yang bisa menyembah Tuhan. Satu-satunya makhluk bisa menyembah dia itu hanya manusia. Dan hanya manusia diciptakan punya roh yang boleh bersekutu dengan Allah. Karena Allah roh adanya. Binatang sepintar apapun nggak bisa menyembah Tuhan. Karena dia tidak dikasih roh. Ya, jadi saudara. Nah, kalau Anda sudah dipilih dan Anda diselamatkan. Nah, sekarang yang ditunggu-tunggu sama Tuhan adalah engkau memilih dia enggak, karena dunia ini banyak, agama juga banyak, patung juga banyak, godaan juga banyak, yang mengikat hatimu banyak, semuanya banyak, itu pilihan-pilihanmu. Ya, ada yang penyembahan palsu, ada yang penyembahan benar, ada pokoknya menurut kamu, menurut logikamu, menurut pengertianmu, yang mana yang sungguh Allahmu sang penciptamu. Itu pilihanmu 100%, Allah tidak intervensi kecuali engkau sendiri yang sadar. Ya. Nah, selanjutnya saudara, yang dimaksud sanctification itu gini. Karena Allah itu kudus, ya. Di dalam Allah terang semua dan Allah tidak main-main, Allah itu maha kudus. Maha suci, maha kudus, maha tahu, maha kuasa, maha semuanya. Nah, mau berontak, mau nggak setuju urusanmu. Tapi itu Allah, the supremacy of God, supreme God. Ya. Nah, di dalam segala kemahatauannya dia telah memilih kamu. Satu peristiwa kamu dibuat mengerti bahwa kamu orang berdosa dan dosa itu menghasilkan maut. Dosa itu menghasilkan tidak punya kekekalan. Yang ada adalah kamu jadi pengikutnya si iblis. Ya. Nah, saudara, setelah itu kamu menjadi, ya deh, aku mau. Tidak ada orang yang mau mati bagi saya menebus dosa saya. Tidak ada. Dunia ini tidak ada kecuali cuman dia satu. Apa iya sih? Tapi aku ajaran-ajaran agama lain juga ajarannya bagus-bagus kok. Juga bisa, katanya bisa sampai nirwana, bisa sampai ke surga. Tidak usah pakai kayak Yesus. Dipantek di kayu salib. Tapi acaranya bagus, diikuti bagus, coba pengikutnya bagus-bagus. Ada pertanyaan itu enggak? Ayo jujur ngomong dulu. Ada enggak? Ada dong. Oke, saya jawab. Banyak pertanyaan begitu. Betul. Nah, itu sebabnya saudara. Ya, mulai saya. Sebelum masuk pelajaran, saya mau menggugah pikiranmu dulu. Pernah enggak ketemu orang yang menantang kamu mengatakan begini? Kamu punya Allah 3. Apaan tuh Tritunggal? Allah, katanya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 Allah, katanya setara. 1 setara, 1 isinya 3 isinya 1, nggak bisa dipisah. Pokoknya kita percaya, kamu percaya Allah Tritunggal. Katanya setara. Buktinya nggak setara. Dari mana? Orang itu mengatakan apa? Kenapa Yesus mengatakan bahwa dia akan datang kedua kali? Tapi ditanya oleh murid-muridnya kapan? Dia bilang tidak tahu, hanya Allah Bapa yang tahu. Berarti tidak setara dong. Cuman Allah Bapa tahu, dia nggak tahu kok. Berarti dia lebih bodoh dong. Allah Bapa lebih pintar sedikit dong. Benar nggak? Ayo, ini Alkitab yang ngomong. Yesus yang ngomong, aku tidak tahu. Benar nggak kedatangan Kristus kedua kali? Hanya Allah Bapa yang tahu. Lalu gimana ini kita jawab? Kok kontradiktif gini? Terdapat jawabannya di Filipi pasal 2 ayat 6. Yesus datang ke dunia ini dengan mengosongkan dirinya
100%. Jadi saudara, Yesus itu bukan datang drok mau jadi raja, tapi dia mengosongkan dirinya. Yang walaupun ya ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama ya menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat terdapat juga di dalam Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini kalimatnya menjawab, saudara. Ya, melainkan dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini. Jadi Kristus sebelum datang ke dunia, dia sudah putusannya, dia merendahkan dirinya, bahkan mengosongkan diri, tidak menganggap setara dengan Allah Bapa. Itu sebabnya dia datang ke dunia ini mengosongkan diri, artinya melepaskan semua kemuliaannya. Kalau misalnya Kristus datang, dia sebagai manusia sejati datang melalui rahim, melalui bayi, melalui segala hidup seperti manusia kita. Dia kan bukan siluman. Dia kan bukan malaikat. Betul? Itu menandakan pengosongan dirinya dia. Dia tidak setara dengan Allah, dia tidak malaikat yang sedang datang. Dia tidak lebih daripada manusia yang datang. Dia Yesus adalah manusia 100%, tapi Allah 100%. Dunia ini tidak ada kecuali diri Yesus. Tapi kerelaan dia lepaskan kemuliaan dan mengosongkan diri datang. Saya tanya saudara, kalau dia tidak mengosongkan diri datang, dia datang dengan kemuliaan, siapa yang berani dekat dia? Siapa yang berani? Itu orang-orang yang kusta, yang ini panggil suruh datang mati, kaget atau kemuliaan. Kalau dia penuh dengan kemuliaan Allah, setan berani menggodai dia. Setan menggodai dia 3 kali. Benar? Tubuh, jiwa, dan roh. Benar? Nggak berani toh. Jadi dia merendahkan, dikatakan dia merendahkan diri. Ya, setara dengan manusia. Dia merendahkan diri. Dia menghambakan diri. Menghambakan. Supaya apa? Supaya manusia tidak perlu dengan berjarak dengan dia, karena dia datang untuk menjadi manusia, jadi supaya dia merasakan jadi manusia tuh gini loh, menghadapi gini-gini, dan supaya orang yang diselamatkan dia merasa setara. Jelas? Waktu Yesus ada di kapal, Yesus selesai pelayanan, selesai kan dia ngantuk kan, tidur kan, Allah kok tidur. Lucu atau ya itu manusia bisa capek, manusia ngantuk, bener. Nah, dia tidur, tapi angin badai datang, ada kan ceritanya, semua pernah dengar kan? Terus gimana? Muridnya takut, Yesus Tuhan, kamu nggak peduli kita mau mati nih. Yesusnya bangkit. Sekarang dia memanggil atas nama Allah Bapa, keilahian dia penuh, dia hardik itu sih. Angin sakal, ombak gede, langsung diem. Jadi sebentar kamu lihat dia manusia jadi capek gitu. Sebentar kamu melihat dia Allah, yang angin pun dengar omongan dia. Jelas nggak? Dalam satu peristiwa, dalam sekejap mata. Ini loh Tuhan Yesus yang datang di tengah-tengah kita. Nah, itu sebabnya yang memang dia tidak tahu itu memang dirahasiakan oleh Allah, dia tidak mau sok tahu gitu. Kalau dia tidak semuanya tahu, tidak mungkin dia bisa mati, mengalirkan darah, teraniaya, terhina, sakit. Itu kan semua manusiawi toh. Kalau Allah yang mulia boro-boro, ya toh.
Nggak akan dong. Begitu dipacok, tumbul sembuh. Pacok, tumbul sembuh. Nggak jadi jalan keselamatan yang diberikan kami. Karena dia setara. Iblis mau tuntut dia apa lagi? Ayo. Supaya disengsara, supaya dihina, supaya dipantek. Dia alami semuanya dengan tanpa tedeng aleng-aleng kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah ya sudah enggak kena semua, tapi terakhir dia bangkit dari ketiga, itu kemuliaan Allah. Supaya orang di dunia tahu enggak semua orang bisa dipantek, dicacah badannya, bisa besok dari ketiga bangkit, itu enggak semua. Ngerti saudara? Bisa menjawab dengan orang itu. Kalau dia tidak seperti itu, hari ini kita tidak ada juru selamat. Lalu dia tidak usah disengsara. Iblis juga nggak berani ganggu dia. Iblis ganggu dia, tapi kalahkan semua. Mengganggu tentang kebutuhan daging, tidak. Aku tidak harus makan roti. Menggoda dia dengan kesombongan, naik tempat paling tinggi, malaikat akan menopang. Tidak, aku tidak butuh itu. Terus suruh menyembah, tidak. Jadi saudara, hari ini yang kita dicobai iblis juga tiga ini. Kebutuhan daging, kesombongan, penyembahan. Tapi Yesus pada waktu bareng status manusia, dia sudah bisa menangkan itu. Supaya dia jadi contoh sama kita. Oh, manusia bisa menangkan iblis kok. Iblis ada waktunya dan iblis terbatas. Buktinya pada waktu dia bangkit dari kematian, iblis tidak bisa buat apa-apa lagi. Jelas? Jadi kembali hari ini, saudara. Ya, setiap orang punya pengalaman yang berbeda. Ada orang tidak tahu apa-apa, tahu-tahu kenal Tuhan Yesus dengan satu peristiwa. Ada orang sudah mendengarkan firman 1000 juta kali, tapi belum sungguh-sungguh. Rasanya masih ada ganjalan, rasanya masih keberatan dengan dewa-dewi dia atau penyembahan. Pokoknya belum jadi anak Tuhan, atau pengetahuannya sih banyak. Benar nggak? Setiap orang mempunyai situasi, kondisi, keputusan, dan berbeda-beda. Benar nggak? Nah, itu sebabnya Anda berbahagialah kalau kamu ada kesempatan diberikan, tapi kamu memilih yang benar. Itu sangat bahagia. Ada orang, bahkan anak pendeta, belum tentu masuk surga. Aku ketemu anak pendeta jadi hipis di Amerika. Aku panggil dia, aku bilang, kamu anak pendeta si Anu ya? Hah? Kaget ya. Kok ibu tahu lah, kamu persis sama bapakmu. Aku kenal bapakmu. Ya aku persis gitu. Ya kumpul sama teman-teman hipis di pinggir laut. Model hipis banget. Aku nggak mau sebut namanya. Pendeta Jakarta terkenal, pendeta ini. Terus aku bilang, kamu main di sini ya, aku di gereja itu loh, aku dipanggil. Aku ikut jalan-jalan sini karena waktuku masih 2 jam. Aku kepagian datang sini. Nanti sore ya ketemu aku ya. Jam 6, aku jam 4 sampai. Tempatnya lain, aku tanpa Pasadena, aku pergi ke Fullerton. Fullerton kan jauh. Dari Pasadena aku mobil kuda sampai aku jalan-jalan. Aku ketemu orang itu langsung meneh. Jangan lupa sama Allahmu dan Allah Bapakmu. Wih, datang bener anak itu. Nangis, minta saya doa. Rambutnya panjang. Udah jadi hipis. Ya, Injilin saya menangkan dia. Saudara. Anak pendeta loh. Ngerti, semua ngerti. Hari Natal, hari Paskah besar di gereja kok. Jadi saudara, yang membuat kamu sungguh kontak, sungguh percaya Tuhan, dan mau hidup di dalam dia di dalam kamu, itu bukan pekerjaan manusia. Bukan sekedar keputusan dirimu manusia sendiri, tapi ada supranatural yang mengintervensi hidupmu. Amin.
Nah, itu yang namanya lawatan Tuhan. Maka tadi saya Iya. katakan, ada orang yang menerima berkat dulu. Nggak tahu, kok aku lagi gini gitu. Kok ada aja yang menolong saya ya. Kok ada aja yang buka pintu. Padahal aku nggak kenal apa-apa. Oh, ini loh. Sebelum aku kenal dia sudah kenal aku karena dia mau selamatkan aku. Tapi ada orang yang nggak, udah pengalaman banyak, udah kenal Kristus, tapi tetap hatinya aku nggak mau percaya Tuhan. Saya tanya saudara, saudara tahu bangsa Israel? Tahu kan keturunan siapa? Ya, semua kita keturunan Adam Hawa. Tapi yang dikatakan jelas menjadi bangsa pilihan itu keturunan Abraham. Betul nggak? Terus anaknya yang namanya Ishak. Betul nggak? Dari Ishak menjadi 12 suku bangsa. Betul nggak? Terus 12 suku bangsa itu terus dipimpin oleh Yakub. Ya, karena kelaparan pergi ke Mesir. Ya, karena si Yusufnya ada di Mesir dan Yusufnya menjadi orang Perdana Menteri di Mesir. Nah, Mesir itu satu negara yang waktu itu kuat sekali, ya. Tapi seterusnya 10 tahun, 10 keturunan kemudian, 430 tahun kemudian, bangsa keturunan Yakub itu menjadi bangsa yang diperbudak, dianiaya habis-habisan oleh Ramses II. Firaun yang kedua itu namanya Ramses II. Ramses I kenal Yusuf, Ramses II tidak. Sampai kayak apa dianiayanya sudah tahu? Ini bangsa ini tidak boleh melahirkan anak lagi. Ada kan? Baca Keluaran nggak? Ada tak? Kalau orang Ibrani punya anak laki, si tukang bidannya udah diperintahkan sama pemerintah harus dicekek mati, ya ta? Tapi untung si Musa itu lolos ya. Terus dan anak-anak mereka yang sudah gede jadi tentara. Terus orang keturunan Yakub itu yang namanya orang Israel di tengah-tengah bangsa ini bangsa Firaun, bangsanya Mesir pada waktu negara number 1, paling kuat, paling kaya, politiknya paling top. Sedangkan bangsa Israel pada waktu itu tidak ada kedudukan. Tidak dikenal. Budak semua. Kerja di bawah Firaun. Semua disuruh apa? Bikin batu, bikin bata. Firaun bangun terus. Kalau ngomel, malahan bahan pun nggak dikasih. Tapi jumlahnya tetap. Saudara bacakan itu. Penganiayaan mereka. Padahal itu bangsa pilihan Allah loh. Allahnya di mana? Setelah Yusuf mati, 10 keturunan 430 tahun. Baru munculnya si Musa membawa mereka keluar. Eksodus zaman itu, saudara, saya beritahu, adalah pelarian sekelompok terbesar di seluruh dunia, 2 juta lebih. Orang Orang budak-budak dibawa lari, dipimpin oleh seorang namanya Musa dan tidak tahu harus kemana. Padahal Musa harus berhadapan dengan negara yang paling kuat pada waktu itu yang namanya negara Mesir. Tentaranya kuat, ilmunya kuat, segalanya kuat. Ini bangsa pilihan Allah ini nol. Zamannya si Musa, kerajaan Ramses itu kerajaan seluruh dunia paling kuat, paling kaya, paling semuanya. Bangsa Israel itu yang ditindas oleh dia, bangsa yang tidak ada nama, tidak ada kedudukan politik, tidak dikenal dunia. Semuanya adalah slavery. Budak. 2 juta budak. Suku bangsanya enggak tahu, negaranya di mana enggak tahu. Padahal bangsa pilihan Allah loh, saudara. Bisa ngebayangin
betapa rendahnya mereka setelah Yusuf mati. Turun-temurun 10 keturunan saya hitung. Karena si Abraham kan di dalam mimpi kan ngomongkan, Allah ngomong, ada kegelapan besar di hadapanmu, keturunanmu nanti akan ada di negara kafir, negara orang 430 tahun namanya, dan mereka akan diinjak-injak, dijadikan budak. Nah ini, aku kira ya di seluruh dunia belum ada peristiwa lebih besar daripada ini. 2 juta budak dibawa lari lawan dengan negara yang terkuat, senjatanya kuat, tentaranya kuat, rajanya kuat. Tapi budak-budak ini berhasil dibawa lari. Sampai berjalan di padang belantara 40 tahun. Saudara bisa membayangkan bagaimana perjuangan yang namanya bangsa pilihan. Ini bangsa pilihan loh. Kalau tidak ada itu, hari ini tidak ada bangsa Israel. Gitu aja nggak terima kok. Padahal itu Allah menyertai dengan mujizat. 10 tulah itu kan ilah-ilahnya dia yang dihina sama Allah. Sampai terakhir apa? Semua. Ya, putra-putri sulung, binatang sulung mati satu malam. Baru Firaunnya takluk. Saudara lihat, ini tangan Tuhan. Kalau pada waktu itu, Anda ada di tengah-tengah 2 juta orang itu, yang orang tuamu tiap hari dianiaya, dipukulin sama orang Mesir, harus menyetor, bikin batu bata segitu banyak, tidak sampai jumlahnya, dipukul, ditendang, dihina. Anda bisa percaya bahwa Allah mengasihimu, di bangsa pilihan Allah? Yeah. Makanya pada waktu Musa datang kepada mereka ngomong, enggak ada yang percaya. Musa, siapa kamu? Cari gara-gara. Kamu kan anaknya putri Firaun, enak aja. Ngerti saudara? Kadang-kala Anda dan saya namanya bangsa pilihan Allah. Anda tuh bangsa pilihan Allah loh. Israel yang modern loh. Yang dipilih bukan di tengah-tengah keturunan Abraham, tapi di tengah-tengah keturunan bangsa yang lain. Sengsaranya orang tuamu yang dulu yang segala, kan nggak tahu. Tapi hidup baru, perjalanan baru engkau dimulai. Luar biasa itu saudara. Saya kalau membayangkan Exodus itu nangis loh. Wah, ada yang kayak gini ya. 2 juta makan apa di jalan? Ada bayi yang lahir, ada anak kecil yang harus dituntun, nanti yang sini sakit sama sakit, nya gimana, mandinya gimana, makannya gimana. Mikir deh, aku nggak ngerti harus gimana ini. Musa berani banget. Bener nggak? Aku bilang, aduh, perjalanan 40 tahun dengan 2 juta itu. Tahan? Kekurangan air, kekurangan minum, airnya pahit, nggak ada makan, macam-macam. Oke, aku mau kembali saudara. Kenapa aku pakai itu sebagai pendahuluan? Jadi Anda dipilih itu bukan main-main. Bangsa Israel dipilih nggak main-main, tapi akhirnya masih sengsara kayak gitu. Bisa dipertahankan. Sampai Musa sendiri aja tidak masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Yang masuk adalah second generation. Jadi itu yang 2 juta itu mati semua di jalan 40 tahun. Yang lahir di padang belantara itu yang masuk. Karena mereka nggak tahan, mereka suka berontak, mau nggak mau. Saudara. Nah, hari ini maka saya katakan, ada orang sudah mengecap kebaikan-kebaikan berkat anugerah Tuhan, tapi belum mau disaintifikasi, apalagi dipurifikasi. Ada orang belum, tapi dia rindu, tapi dia mau. Anda termasuk yang mana? Jalan mengikut Tuhan masing-masing tidak sama. Nanti saudara. Nah, waktu yang lalu ya aku bicara saintifikasi, artinya dikuduskan karena Allah itu kudus.
engkau tidak bisa mengikuti Dia tanpa kamu dikuduskan. Itu sebabnya engkau setelah Kristus mati, Kristus naik di surga, Kristus mengutuskan Roh Kudusnya. Sekarang yang bekerja di tengah-tengah bumi ini adalah Roh Kudusnya. Karena Roh Kudus itu mengkuduskan kamu dalam segala hal. Ya, kalau kamu percaya Tuhan tidak mau dikuduskan, pola pikirnya, pembicaraannya, selera hidupnya, sudut pandang dunianya, kebiasaanmu, semua berarti Anda adalah anak Allah yang jaga jarak terus. Karena kamu tidak mau dikuduskan, tidak mau punya kualitas yang sama dengan Dia. Hanya itu, saudara. Hanya itu. Kalau kamu mau, ya kamu hidupmu terus masuk di dalam program Dia. Nah, program Dia itu hanya satu. Dikuduskan, dikuduskan, dikuduskan. Walaupun kita udah melayani Tuhan, walaupun kita nyanyi lagunya cinta Tuhan terus, tapi ada hal yang banyak yang belum dikuduskan. Karena kita hidup di dalam dunia egois, di dalam hati egois, tetap egois kok. Siapa sih yang nggak egois? Bangsa Israel sendiri aja zaman sekarang, kalau ditanya, kenapa nggak pada pulang ke Yerusalem? Bangun dong Yerusalem. Kristus kan janji dari Yerusalem nanti. Biar Yerusalem jadi kuat. Biar Yerusalem nanti kedatangan Kristus kemuliaan. Coba ketemu sama orang Israel. Orang Israel yang pintar-pintar. Semua ngumpulnya di mana? Amerika. Yerusalem bisa dagang apa? Kok bagaimana bisa kaya? Bill Gates. Siapa? Elon Musk. Siapa? Mark Zuckerberg, siapa? Orang Yahudi semua. Kaya seluruh dunia, paling kaya 3 orang ini. Tetap tinggalnya di Amerika, warga negara Amerika. Cinta Tuhan, iya. Suku Yahudi, iya. Bangsa pilihan Allah, iya. Tapi dia memilih jalan Tuhan nanti dulu. Itulah sebabnya kenapa Kristus belum datang sampai sekarang. Orang dia ditunggu-tunggu. Ya toh, bangsa pilihan Allah harus kembali. Bangsa pilihan Allah bangun negara. Bangsa pilihan Allah mau dipakai menjadi saksi Tuhan. Tapi lebih ikut mamon kok. Seluruh dunia orang paling pintar siapa? Seluruh dunia orang yang paling kaya siapa? Jawab saya. Apa dia mengikuti panggilan Allah? Hah? Saya ketemu banyak orang-orang gitu. Jangan ngomong gitu. Itu sejarahnya saya sudah tahu. Saya nggak tahu bagaimana meresponi. Saudara. Ya, itu sebabnya tidak cukup kalau cuma disentifikasi. Harus dipurifikasi, harus dipurifikasi. Apa artinya diperas, sampai tidak ada kotornya sedikit pun. Nah, hari ini saya akan dengan cepat melihat dia 3 orang di dalam Alkitab yang diperes sama Tuhan. Baru kelihatan berliannya di dalam. Ya, 3 orang ini ada yang menunjukkan ini di depanmu, ada. Ininya sudah dikasih kamu loh. Tadi Benny bilang. Ya, sudah Om. Ada ya, sudah terima siap. kasih. Ya. Ya. Jadi saudara, bukan kamu mau. Tuhan tidak pernah tanya kamu mau nggak mau saya purifikasi, nggak ada. Semua dari Allah, semua untuk Allah, dan semua kalau engkau one day tahu, ya kok ngikut Tuhan makin lama makin berat. Setelah itu makin lama makin ringan. Karena engkau tidak sedang menjalankan programmu, tapi menjalankan program Tuhan. Tuh. Benar. Benar. Tapi kamu harus lewati.
program Tuhan pada hidupmu masing-masing tidak sama. Tapi sampai waktunya kamu tahu, saudara. Ya. Nah, 3 orang ini saya ambil dari Alkitab karena Alkitab sendiri mengatakan dia adalah orang yang takut hormat akan Allah. Jadi aku ambil dia. Orang yang pertama ialah Nuh, ya. Orang kedua ialah Yusuf. Orang ketiga adalah Musa. Ya. Nuh adalah orang yang lahir, yang hidup pada zaman menurut saya 2500, tapi di sini kalau nggak salah ditulisnya 3058. Saya kira itu salah ketik atau gimana. Nah, ini salah ini kayaknya. Aku cek lagi. 2500. Nuh. Sebelum Kristus, before Christ, SM, BC. Nggak mungkin kalau dia 3500, 3058. Kalau gitu Abraham dong di depannya dia, kan lucu. Nuh kan di depannya Abraham. Abraham 2000 kok. Bener nggak, kan lucu. Ya dah. Jadi ini salah ketik atau nanti saya cek lagi ya. Jadi saudara, siapa Nuh? Nuh yang ditulis di dalam Kejadian pasal 6 sampai Kejadian pasal 10 adalah bobrok-bobroknya hidup pada zaman itu. Lesbia iya, segala LGBT dilanggar semua. Yang namanya di situ anak-anak Tuhan memilih anak-anak manusia sesuai dengan keinginannya. Ya, kalau Alkitab kita tidak menulis lebih mendetail. Aku baca dari bukunya Pak David Boson. Katanya Alkitabnya orang Katolik ya. Ada kita kan sama dia ada tambahan, ada Injil Barnabas, kita nggak ada. Nah itu di kitab Henokh ada cerita tentang ini. Menurut Pak Boson, aku nggak baca. Itu menceritakan perkawinan antara malaikat yang murtad dengan manusia, perempuan yang cantik. Di situ ada diceritakan. Nanti lahirnya namanya orang-orang Nephilim. Orang-orang kayak raksasa yang kayak Goliat. Ada tahu? Saudara tahu kan cerita Goliat? Tuh. Tapi di Alkitab kita tidak ada tulis. Cuman aku kasih tahu ada informasi gitu. Kalau biasanya kita menerjemahkan adalah orang percaya dan tidak. Ya, anyway, itu menceritakan zamannya Nuh itu adalah zaman yang paling bobrok. Manusia hidup semau gue. Nah, itu sebabnya Allah mau perbarui dunia ini dengan air bah diturunkan. Nah, cerita air bah turun itu enggak cuman Alkitab tok loh, saudara. Kita orang Cina, aku kan Chinese education, juga ada cerita Xia Yu Zhi Hong Shui. Zamannya Xia Yu. Zaman kuno. Itu termasuk zaman raja yang pertama namanya Huangdi. Itu ada air bah datang. Yang namanya yang membereskan tuh namanya Xia Yi. Nah, orang India juga punya negaranya cerita itu air bah datang. Aku punya teman-teman sekolah waktu sekolah di Amerika, temanku macam-macam, orang dari Nepal, orang India, orang dari itu Vietnam, orang dari Muang Thai, orang dari Libanon, temanku macam-macam. Itu semua negaranya dia ada cerita gitu. Kaget ya. Kaget ya. Ya dunianya waktu itu segede apa ya kita nggak tahu. Tetapi yang membuktikan saudara, kalau kita misalnya Pulau Jawa kita belah, ada bagian yang kulit-kulit kerang semuanya di situ. Nah itu bekas ada air bah, ada laut. Sehingga laut hilang ini ada bagian lapisan kerang-kerang binatang-binatang laut. Kerang itu bisa di tanah sampai lama tidak busuk loh saudara. Nah ini menurut arkeolog. Ya, nah kenapa saudara Alkitab mengatakan bahwa Allah menyesal akan manusia yang makin kurang ajar, makin hidup tak senonoh. Nah, namanya Allah menyesal. Ini tanganku. Di sini Allah kasih
Tapi di sini Allah adil. Nah, ini yang dimaksud menyesal. Kita menggunakan menyesal. Jadi tadinya dikasihi bangsa itu, ya, sampai ke Nuh Allahnya menyesal, jadi keadilannya datang. Betul? Adam, Hawa, Set, Henok, ya, terus sampai siapa, sampai akhirnya Metusalah. Wah, itu Henok cucu ke-7. Metusalah, wah, keberapa ya Metusalah? Ke-8. Metusalah, orang yang paling tua umurnya. Metusalah punya anak yang namanya Lamek. Lamek punya anak yang namanya Nuh. 10 keturunan dari Adam itu Nuh. Saudara. 10 keturunan. Ya, di 10 keturunan lagi dari Nuh itu Abraham. Jadi saudara, ini silsilahnya nenek moyang. Ya. Jadi saudara sekalian, sampai di Nuh itu Allah sudah tidak tahan. Karena dosa manusia, pemberontak, ngawur-ngawurnya manusia, Allah bersihin dunia ini dengan air bah. Ya. Dan air banyak gimana bikin itu semuanya kan sudah diceritain kan di dalam Alkitab. Kita tidak mengulang, kita bukan sekolah TK. Jadi apa artinya? Tapi Allah memilih satu orang yang benar di mata dia. Alkitab bahasa Mandarin mengatakan Tayu Jingwei Shen de Xin. Dipilih. Siapa? Noya, Inge Yu Jingwei Shen de Xin. Saya santi temien ta seike iren. Dia seorang saleh, maka dia yang dipilih. Bayangin, di Alkitab mengatakan dia 500 baru dikasih tahu bikinlah bahtera. Di situ baru dia mulai punya anak. Aneh ya, 500 tahun. Jadi anak-anak dia bersama dengan dia, bersama membangun bahtera, di bahtera itu besarnya. Ya, 100 tahun kurang lebih ya. Jadi Nuh umur 600, hujannya baru datang. Dan anak-anak Nuh sudah berapa? Sudah pada besar dan sudah berkeluarga masuk ke bahtera itu. Yang anehnya tidak ada orang lain yang boleh masuk ke kapal itu kecuali keluarga Nuh sekeluarga 8 orang. Ya tahu makain congkok cetecuan itu cow yupak ke gopak goren. Ada 8 orang yang duduk di kapal itu. Aku pergi ke Congkok, aku tanya sama la opek di Congkok. La apa nih? Dia bilang apa? So, 船字怎么写啊？旁边一个州，这边一个8口人，怎么船有8口人啊？不是蛇。不知道啊，圣经告诉你，我现在跟你讲，ya. Kenapa? Tulisan kapal pertama 8 orang, dia nggak bisa. Aku bilang saya kasih tahu nih Alkitab saya. 第一条船是8个人，挪亚夫妇跟他3孩雅各3个儿子3个儿妇。3 anak, 3 menantu, dan dia suami istri 8. Tidak peduli itu nanti airnya makin tinggi, jangan-jangan besannya itu juga mukulin si kapal. No, kurang ajar lu ya, taunya aku nggak mau jadi besan kamu. Anakku diambil, aku nggak diselamatkan, gitu ya. Pasti dia dimaki-maki habis-habisan sama besannya. Betul nggak? Bego lu ya, no, aku ditinggalin. Benar tak? Tapi no nggak peduli. Memang Tuhan pesannya gitu. Binatang sepasang-pasang, ada 7 pasang anyway. Aku hari ini tidak cerita tentang Nuh. Tapi aku cerita hatinya dia. Karena dia dipilih oleh Tuhan. Noya seike jingwei sangti deren. Seike apa? Iren. Alkitab mengatakan ta seiren. Jadi dia dipilih waktu itu. Mungkin Allah maksudnya melalui orang bersih ini mendapatkan keturunan-keturunan yang bersih lagi. Ya, saudara, di dalam cerita 3 orang nanti yang saya ceritakan cuma latar belakang, terus
tujuan Allah memilih dia tercapai atau enggak. Nah, nanti seperti saya dan kamu, latar belakang saya, Allah menyelamatkan saya, tujuannya tercapai enggak? Gitu. Ngerti? Nah, ini ya latar belakang ya. Terus bagaimana Allah selamatkan dia, terus tercapai ya konsekuensinya, akibatnya. Gitu caranya. Saudara, kalau saudara mengakui bahwa Alkitab itu kebenaran di atas segala kebenaran, jadi Alkitab itu cermin. Gitu. Jadi kita belajar Alkitab sama dengan bercermin pada diri sendiri melalui semua orang Alkitab. Nah, dengan cara itu kami dikuduskan. Gitu. Ya, kalau selalu mendengar cerita Alkitab, kalau khotbah cuma dipotong sedikit terus ceritain ngalor ngidul kemana-mana, selamanya Anda tidak belajar Alkitab ke akar-akarnya dan tidak belajar bercermin sedalam-dalamnya. Nah, Tuhan mengubah saya bilang tidak. Alkitab tidak dipakai untuk potong-potong cermin-cermin lari-lari ke sana. Seumur hidup Anda kalau begitu tidak akan mengenal hati Tuhan dan jejak-jejak Allah menginjak bumi ini sampai sekarang. Saudara percaya bahwa Alkitab itu firman Tuhan? Ya. Tapi sebetulnya mau jujur ngomong, sebetulnya tidak semua firman Tuhan. Ada omongan Allah, ada omongan binatang, ada omongan setan, ada omongan manusia, ada manusia baik, manusia jahat. Benar nggak? Benar nggak? Binatang juga ada omongan binatang itu. Keledainya si Beliam itu enggak ngomong tuh. Setan ngomong. Masuk, bener nggak? Tapi kenapa hari ini kita ngomong Alkitab firman? Lah isinya macam-macam kok. Ini di atasnya omongan mereka, ya omongan orang baik, orang jahat semua. Di bawahnya telah disunting oleh Roh Kudus. Disunting. Dirangkai, disusun untuk menjadi firman. Hari ini kita ketemu nggak suntingan Roh Kudus itu? Atau tetap potong-potong cerita TK, cerita anak-anak? No. Aku minta Tuhan, Roh Kudus yang menyunting firman ini, buka mata, telinga, hati, jiwa, dan roh saya untuk mengerti maksudnya kok ini ditulis. Aku tidak puas dengan baca ceritanya. Ceritanya mah baca lagi. Kan ingat 4 orang ketemu Yesus yang pertama kali, yang satu rindu. Nikodemus. Akhirnya dia lakukan. Dia tahu apa yang harus dia buat pada waktu Yesus disalib. Yang kedua ini bahkan mati, rela sudah. Yang kedua siapa? Perempuan Samaria. Dia tahu, oh aku ketemu Yesus itu untuk menebus jiwaku. Dan aku harus menyembah dia dengan roh dan kesungguhan. Ya, yang singling he cheng se pai ta. Bukan singling he chen li loh. Salah itu Alkitab terjemahan Mandarin. Kok roh dan kebenaran? Mana tahu kebenaran dia. Orang perempuan Samaria belum kenal firman kok kebenaran. Bukan kebenaran. Chen se, kesungguhan. Kau nggak kenal Tuhan, tapi kesungguh-sungguh mau mencari Allah yang sungguh. Bahasa Mandarin terjemahnya bagus itu. Itu benar-benar itu bahasa aslinya gitu. Xinling he chen se. Setelah itu dia dapatkan Allah yang paling murni, dia langsung jadi saksi. Allah masuk ke kota, dia nggak takut, nggak malu dikata-katain, hei pelacur lo. Ngapain dekat-dekat gua? Suami gua kamu mau gantol ya? Wah. Itu banyak untuk itu. Sakius, pemeras, jahat, ketemu Yesus besoknya berubah. Hidup hanya untuk itu. Engkau hidup untuk apa? Ayo. Mulai bercermin. Ya toh?
Yang orang yang keempat inilah kita belajar kayak dia terus. Orang apa, anak muda yang pinter, yang kaya, yang paham Taurat, yang agamawi banget ketemu Yesus. Bagaimana bisa dapat masuk hidup kekal? Bagaimana dapat hidup kekal? Yesus bilang, kamu Taurat sudah? Oh sudah dilakukan semua sudah. Dalam hati, orang kayak kamu nggak masuk surga ya keterlaluan lah Tuhan, gitu ya. Yesus bilang masih kurang satu. Jual semua milikmu dan dibagi-bagi. Emangnya 10 hukum ada nyuruh itu? Tidak, tapi Yesus tahu. Yang kau sembah, yang kau cari bukan Tuhan, tapi berkatnya, tapi mamonnya, tapi duitnya. Dan dia nggak sanggup, dia dengan sedih dia pergi. Hari ini kita kan gitu kan, yang kenal Tuhan, yang dicari berkatnya kan? Benar nggak? Kenal Tuhan, yang dicari sakit sembuhkan. Kenal Tuhan, cepat-cepat kenal Tuhan. Yang dicari dapat pacar kan? Apalagi? Nah lo, Buffett mah belak-belakan ya. Mau tersungging kayak bodoh amat. Siapa yang suruh kau panggil saya? Bosan lain kali jangan panggil. Gue juga nggak minta dipanggil. Tapi aku belak-belakan. Ya toh? Ya aku yang alami semua kok. Nggak usah tutup-tutupan. Kita kebanyakan ketemu Tuhan. Percaya Tuhan. Dekat Tuhan. Cari berkatnya. Ayo. Hari ini kau ditelanjangi. Sampai di mana? Nah, kamu cuma berkat toh. Ya bukannya salah. Salah satu itu. Kamu terjerumus dalam ketemu Allah mamon, Allah palsu. Karena nilaimu palsu di depan dia. Nah, si Nuh tidak begitu. Si Nuh murni, disuruh apa ya apa, makanya bego kan. Si Nuh tak kadang-kadang kata pikir bego deh. Seumur hidup cuma gitu. Lah, besan-besannya dia itu, lah dia kan anaknya 3 laki, kan pasti punya 3 pasang besan kan, anaknya kan menikah sama perempuan semua, pasti ngatain Nuh bego deh, keterlaluan, besan aja nggak dikasih masuk kapal, pastilah Nuh kayak hidup bukan manusia gitu, nggak ada manusiawinya sama sekali. Nah itulah kalau ngikut Tuhan itu mutlaknya sampai begitu. Di situ dia mutlak, ya. Dia benar-benar jadi alatnya Tuhan. Tapi ada gagalnya. Setelah apa? Setelah keluar, nomor 1 dia bikin bahtera. Benar, bersyukur sama Tuhan. Tapi selanjutnya bercocok tanam. Bukan nanam padi, bukan nanam jagung, bukan nanam gandum, tapi nanam, ditulis di Alkitab bilang, nanam anggur. Dan semua orang yang nanam anggur zaman itu pasti bikin anggur, bikin arak. Memang anggur airnya didiemin aja jadi arak. Nah, akhirnya dia mabuk dengan minum araknya itu, dan dia mabuk tidak kenal diri, tidak pakai pakaian, kelihatan oleh anaknya Sam, Ham, Yafet, yang Ham yang lihat. Nah, Hamnya cerita sama koko-kokonya, terus dia tahu hal itu, dia kutuk si Ham itu. Sampai banyak penafsir Alkitab, Ham itu adalah suku Kanaan. Suku orang yang kulit hitam. Ini tafsiran Alkitab. Aku di dalam Alkitab tidak menemukan. Jadi terkutuk gitu bangsa ini. Nah, aku menulis bagian ini adalah yang tidak diperintah oleh Tuhan. Tuhan tidak memerintahkan si Nuh untuk nanam anggur dan mabok loh, cari. Nggak ada. Menurut saya mungkin tradisi di situ. Ya, sampai dia telanjang, sampai membuat dia marah sama anaknya. Ayah mana yang kejamnya, jahatnya sampai mengutuki anaknya sendiri? Saya tanya. Ya kan? Alkitab tidak menulis. Tapi kita pikir, mana ada ayah
yang sekejam sejahat itu, anaknya dikutukin sendiri. Salah-salah kamu, benar nggak? Siapa yang suruh kamu mabuk? Siapa yang suruh kamu tidak berpakaian? Nah, ini bagian yang saya tulis, kita renungkan. Tidak ada orang sempurna kan? Ada bagian yang dia taat, ada yang bagian dia cari hal yang tidak taat. Dan tidak taat bagaimana? Ada akibat. Ya, akhirnya kan si Nuh itu kan, saudara tahu si Nuh ketemu Abraham loh. 10 keturunan lagi. Dari Adam sampai Nuh 10 keturunan. Dari Nuh sampai Abraham 10 keturunan. Si Nuh ini umurnya panjang banget loh. Saudara. Kalau si Abraham ya cuma 175. Si Nuh itu 900-an gitu. Saya kalau nggak salah baca bukunya Abraham Pak. Dia ketemu Abraham sebentar terus dia mati. Kaget loh saudara. Melihat keturunan dia 10 keturunan. Sam, Ham, Yafet. Akhirnya Sam itu adalah akhirnya yang nenek moyangnya Abraham. Abraham kan suku Sam. Sam, ya. Nah, saudara, sebab itu saudara saya katakan di purification itu tangan Allah. Tapi tidak semuanya bisa lolos. Nuh depannya lolos, belakangnya tidak. Ya toh? Hari ini kan Nuh masih membawa masalah terus untuk keturunan sekarang. Siapa yang mau jadi orang hitam? Itu kan keturunan Ham. Dia bisa marah. Kalau aku hari ini jadi orang hitam, sampai kayak gitu ya. Sampai kalau malam jalan nggak giginya keluar tuh orang nabrak deh. Hitam sama hitam sih tabrakan deh. Apa mau dia jadi orang hitam? Saya sudah pergi ke Papua berkali-kali. Macam-macam loh. Yang paling jelek dan kate dan hitam banget namanya suku Yali. Pendek. Sama alang-alang. Tinggian alang-alang. Dia jalan sampai kadang-kala kagetin orang. Hitam banget. Kalau kamu tanya dia secara hati nurani, emang dia mau? Nggak mau. Itu hanya Allah yang bisa menjawab. Maka kita manusia harus belajar dari segala sesuatu. Keseimbangan. Tidak selalu sudut pandangmu benar. Lah si Nuh ada punya kelemahan. Melakukan yang Tuhan tidak suruh dia. Ya nanti bagaimana di surga. Nanti kita nonton aja ya. Kalau udah di surga cari Nuh ya nomor 1. Hei Bapak Nuh. Turunanmu tuh ada yang warnanya putih, ada yang kuning, ada yang hitam. Kenapa sih lu begitu? Tanya deh nanti. Saudara, saya kasih tahu, hidup sekali. Ada yang bisa diperbaiki, ada yang tidak bisa diperbaiki. Ya, itu sebabkan kalau Anda sedang dipurify, taatlah. Bersyukurlah kalau Anda dipurify sama Tuhan. Aku nggak tahu jawabannya Nuh kayak apa. Tapi ini kayaknya ceritanya tuh seluruh dunia ada loh, saudara. Orang Islam juga ada loh, Nabi Nuh loh. Congko juga ada loh. Kan aku dari kecil sekolahnya Congko. Kan Chinese banget. Budayanya budaya Chinese banget. Oh, aku juga ada itu. Nah, situ namanya Nuh. Kalau kita Congko namanya Syai. Syai Zhe Hong Shui. Oh, iya kan? Ya ini aku nggak tahu nanti jawabannya gimana. Anyway, di sini saya katakan tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Kalau kami dijadikan anak Allah yang sempurna dan kami dipilih untuk menjadi Allah, ya bersyukurlah. Berikanlah dirimu untuk dikikis dan dibentuk. Kapan lagi? Itu loh. Hanya itu ajarannya. Orang yang kedua namanya siapa? Namanya Yusuf. Wah, Yusuf ini paling seru nih ya. Tapi ini sedikit ya. Setelah Nuh
selesai ada rainbow. Rainbow kan cantik warnanya. Dan rupanya dunia waktu itu belum keluar rainbow pertama kali ini. Rainbow artinya apa? Nuh melihat janji Allah bahwa sejak itu tidak ada air bah lagi. Yang ada adalah janji Allah yang memberkati dunia ini. Jadi saudara, setelah sengsara, air bah besar, Tuhan tetap berkati tanah, berkati manusia. Rainbow. Makanya kita sekolah doa pelangi. Muridku datang dari macam-macam bangsa. Ya, kita harus jadi berkat pelangi. Ya. Jadi saudara, konsekuensinya apa? Ya. Pelangi itu akhirnya ada di atas bumi. Setiap kali selesai hujan kita diingatkan, diperingatkan akan kasih Allah mengingatkan kami hari-hari. Setelah hujan badai, Tuhan tetap melawat berbentuk dengan pelangi, penuh pengharapan, masa depan penuh hal-hal yang terang. Pelangi itu 7 warna, tapi kalau disatukan tidak ada warnanya. Betul? Menjadi terang. Betul? Jadi saudara, bangsa apa? Warna apa? Tidak masalah. Kalau disatukan itu menjadi terangnya Tuhan. Jadi kita tidak memperdulikan lagi itu. Ya, saudara, aku akan cepat. Sekarang masuk ke Yusuf. Nah, Yusuf ini anak kesayangan. Karena apa? Karena Rachel kan nggak punya anak. Yang punya anak Lea, istrinya si Yakob, ya toh. Wah, Lea dapat anak lagi. Padahal si Yakob itu sayangnya sama Rachel, Rachel. Ya. Yusuf itu Yakob itu tidak adil memang. Dan si Rachel itu dapat kesayangan dari suami, tapi Tuhan tidak kasih dia anak. Sampai minta-minta, sampai ampun-ampun baru dapat satu Yusuf ini. Ya. Jadi saudara, Yusuf adalah anak kesayangan si Yakob. Ya. Tapi Allah menguji dia. Karena Allah mau pakai dia. Allah men-purify dia. Saudara, sejak kecil. Ya. Dia disayang. Tapi dia paling sengsara. Sengsara apa? Perjalanan panjang. Saudara tahu Yakub umur berapa? Dapat anak yang namanya Yusuf? 90. Waktu dia itu sudah putuskan mau meninggalkan Laban. Anak dia sudah ada 10. Jadi dia pamit sama Laban, cukup sampai di sini. Dia merasa Yakub merasa ditipu terus sama si Laban, bapak mertua ini. Akhirnya dia mau meninggalkan, dan itu tak lama lagi, 6 tahun lagi dia jalan benar. Yakub umur 90 dapat anak Yusuf. Yakub umur 96 berjalan meninggalkan Padanaran, rumahnya Laban, dan menuju ke rumah eyangnya yang namanya Ishak. Dan keluar dari situ anak umur 6 loh, ingat ya, Yusuf umur 6. Melewati perjalanan 10 tahun yang dimana terjadi peperangan juga. Karena Tina anaknya si Yakub ya diperkosa oleh kelompok bangsa yang namanya Sikem. Sikem itu kurang ajar ya, memperkosa Tina, saudaranya, anak-anaknya Yakub. Wah, ini saudaranya nggak terima semuanya. Levi, Simeon, Yuda. Wah, adik kita dipermainkan, hayo bales. Jadi pakai tipu muslihat. Bilang nggak bisa kalau kamu mau ngambil anak saya, adik saya, kamu tidak dihitankan, tidak disunat. Kamu harus sunat seperti kami, baru nanti boleh. Lah mereka tertipu, mau disunat pada hari ketiga, keempat sakit-sakitnya diserang, dibantai semua.
Wah, Yakub ketakutan nanti kalau kita dilawan dengan bangsa yang banyak itu gimana? Melarikan diri cepat-cepat. Si Yusuf baru umur 6. Melarikan diri 10 tahun. Jadi Yusuf ketemu eyangnya yang namanya Ishak itu umur 16. Ya. Tapi umur 17 dia sudah dijual kepada orang Ismail. Karena apa? Karena dia menjadi yang dibenci oleh saudara-saudaranya. Karena dia disayang, bapaknya dikasih pakaian yang indah, dan dia ngimpinya hiperbol. Ya mimpinya itu benar, tapi cara ceritanya hiperbol. Jadi, wah, koko-kokonya sakit hati gitu loh. Ya, ini ceritanya Yusuf. Saudara, Yusuf dipilih. Ya, tapi Yusuf disertai Tuhan. Walaupun masa kecilnya dia sengsara, tidak punya ibu kan, dia punyanya adik satu kan, Benyamin kan, ibunya mati di tengah jalan, si Rachel, ya. Dan masa remajanya dia disandra oleh kakak-kakaknya, ya. Masa kecil tak bahagia, masa remaja disandra oleh kakak-kakaknya, akhirnya dijual, pergi sampai akhirnya jatuh di rumahnya Potifar. Ini kan ceritanya, ya. Tapi ada rencana kekal dalam hidupnya si Yusuf. Ya, Yusuf mati dipakai oleh Tuhan. Walaupun dia mengalami yang sulit-sulit. Ya. Terakhir dia digoda sama nyonyanya Potifar, dia tidak berdosa dan dia dipenjara, dia menjadi orang yang tulus. Kayak peramal, kalau orang di penjara ada masalah-masalah konselingnya sama dia. Akhirnya dia sampai di keluarga Firaun. Dan di keluarga Firaun dia Tuhan sering melalui mimpi ya bicara sama dia. Melalui mimpi dia ngomong sama Firaun, ini bakal ada musim panen besar-besaran, ayo kumpulin hasil panen. Nanti setelah 7 tahun panen, nanti akan ada 7 tahun kelaparan. Kalau kita bisa ngumpulin sebanyak mungkin, nanti kita semua nggak punya makanan, datang sini, kita yang jual makanan. Firaun, lu bakal kaya. Wah, diikuti rencananya Yusuf. Yusuf membuat Firaun kaya raya. Seluruh umat di mana-mana cari makan, beli sama si Firaun. Ya. Karena Yusuf membuat si Firaun itu kaya, akhirnya gimana? Naik pangkat, ya. Sampai menjadi perdana menteri loh si Yusuf itu. Ya, sejak itu wah, saudaranya dibawa suruh datang semuanya bersama dengan Yakub. Ya, saudara-saudara dia semua datang. Nah, itu cikal bakalnya Exodus, keluarga besar Yusuf dan Yakub. Tinggal di situ sampai 430 tahun kemudian mereka dijadikan budak-budak itu. Budak-budaknya Ramses II. Firaun yang kejam dan jahat. Di dalam kerajaan mereka itu repotnya gitu. Memang mereka tuh rajanya semua pakai Ramses gitu. 1, 2, 3 enggak pakai nama. Jadi banyak yang tafsiran entah benar entah enggak ya gitu. Tapi memang waktu itu seluruh dunia yang paling maju, semuanya yang paling maju itu Mesir zaman itu. Enggak ada yang lebih maju. Dah bangsa ini, suku Ibrani ini menjadi budak di situ. Posisinya tuh budak loh saudara. Diperlakukan seenaknya, dipecutin, dipukulin saudara. Lu bisa bayangkan bangsa pilihan Allah diperlakukan seperti itu. Oh beda. Ya, tapi Yusuf akhirnya kan ya mau nggak mau dia kan ya tua ya. Nah pada bapaknya mau meninggal juga, dia minta anak dia 2 diberkati oleh bapak.
bapaknya ya Yakub. Ya. Jadi Yusuf punya kelebihan apa? Takut akan Tuhan. Segala takut akan Tuhan. Tanya Tuhan dulu. Jadi saksi Tuhan. Tapi dia punya kelemahan juga. Kelemahannya apa? Ya ini. Dia suka hiperbol. Hiperbolnya tuh gini loh. Kalau misalnya adik-adiknya, saudara dia datang. Dia harusnya tahu bahwa ini Tuhan yang mimpin. Udah, jangan pakai banyak sandiwaranya. Nah, itu membuat terjebak dia. Dia banyak sandiwaranya. Nah, juga seperti anak dia. Dia kan anak dua kan. Datang kepada Yakub kan, minta diberkati kan. Yakub kan tangannya salah. Tangan kanan harusnya ke anak gede, tangan kiri anak cilik. Tapi Yakub tidak, terbalik kan. Nah, Yusufnya lihatnya nggak seneng. Salah papa. Dibalikin, tapi Yakobnya balik lagi. Jadi dia mengintervensi kehendak Allah melalui kakek Yakub ini. Itu satu kesalahan, dia nggak tahu. Akhirnya kan saudara lihat riwayat hidup mereka, benar kan? Manase kokonya adiknya Efraim, bahkan masuk di dalam buku kitab Revelation, apa sih Wahyu? Wahyu. Itu Wahyu ya. Saudara cari. Efraimnya hilang. Nggak ada loh Efraim. Efraim dan Dan nggak ada. Yang masuk Yusuf dan Levi. Kenapa? Kenapa? Kalau Dan aku tahu. Karena Dan itu selalu dijadikan pusat penyembahan. Waktu kerajaan utara dan selatan. Kalau ini, padahal orang Efraim itu pinter-pinter loh, saudara. Banyak menjadi pemimpin. Benar, ayo baca Alkitab. Saul orang Efraim. Suku Efraim. Bukan Efraim, Benyamin. Saul, Benyamin, dan sebagainya. Nah, ini kaitan dengan Benyamin si Efraim ini. Gini loh, saudara. Gara-gara si Efraim itu hampir suku Benyamin habis. Kan itu ada si orang Lewi itu yang nginep di rumahnya orang Efraim. Ya dah? Lah itu yang gundenya dipotong-potong. Jadi 12 dikirim kemana-mana mau dihabisin kan. Gara-gara ini apa? Gundenya itu dipermainkan, diperkosa sama orang-orang. Waduh, saudara, itu hal yang sangat kecil. Saudara baca deh di dalam kitab keluar di dalam kitab suci apa ya, Hakim-Hakim. Dicegat loh oleh Tuhan, nggak jadi. Kalau nggak mereka kehilangan satu suku. Suku apa yang hilang? Benyamin. Yang paling kecil itu. Baca. Aku melihat kena apa akhirnya itu. Ya pasti ada sebabnya gitu. Jadi saudara, kalau kita melihat Yusuf, kelihatannya bagus, baik semua. Tapi punya kesalahan juga. Ya, jadi saudara, itulah sebabnya Tuhan membersihkan kita, menpurifikasi kita. Karena memang kita nggak ada orang sempurna di dunia ini. Ya. Tapi saudara jangan salah loh. Yusuf ini akhirnya waktu dia mati, dia kan nggak mau dikubur di Mesir kan. Dia bilang mau kuburan dia dimumikan, setelah itu kalau nanti pulang kayak dia sudah tahu bakal nanti Musa yang akan. Padahal terpaut Musa sama Yusuf. Wah, 400-500 tahun loh. Dia udah tahu, dia bilang nanti mumiku dibawa pulang. Dan harus ditanam di tanah leluhurku. Tanahnya si Ibrahim. Benar saudara? Yusuf itu imannya luar biasa. Akhirnya dia kan dimumikan, dijadiin mumi, ditaruh di peti yang dibuat dari bukan kayu, batu. Sebab itu 40 tahun perjalanan tuh siapa yang ngangkat batu peti itu? Apa isinya? Kakek Yusuf. Itu kesaksian loh saudara sepanjang jalan. Dan dia dikubur di Sikem.
Apa arti Sikem? Kebangkitan kembali. Jadi tidak dikubur di itu, di kuburan yang Abraham beli itu, yang di bawah pohon Mamre, tidak. Kalau saudara perhatikan. Jadi saudara sekalian, kalau engkau sedang dikikis ya, hal-hal yang tidak enak, sangat tidak enak, ya, jangan lupa engkau sedang diangkat posisimu. Bukan lagi ecehan loh. Kamu dijadikan lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Ya. Terakhir, siapa? Musa. Aduh, Musa. Ternyata Musa tuh umurnya akhirnya matinya paling tinggi ya, 120. Yusuf lah 110. Yakub 143. Abraham 175. Ishak 180. Nih. Sampai orang mati ini kapan tak hafalin semua. Saudara, kita sampai di Musa. Nah, aku kasih tahu loh. Musa itu benar pilihan dari mulai kecil. Dia harusnya dicekek mati. Atau dilempar ke Sungai Nil dimakan buaya. Karena perintah itu sudah turun. Ya toh, orang-orang ini ya yang sudah dijadikan budak oleh Ramses II itu, kalau melahirkan anak laki harus cekek mati, kalau perempuan diizinkan. Dan kalau mereka sudah gede dipaksa jadi tentara biar dibunuh oleh musuh. Tapi orang-orangnya mereka tidak digaji kejar roti pagi siang malam harus bikin batu bata gitu loh. Untuk bangunan nah itu 72 apa saudara? Piramid. Lah Ramses itu gila membangun. Bangunan sini sono sini sono. Dari mana batu-batunya? Ya mereka yang disuruh bikin. Nggak digaji, cuma dikasih makan. Itu yang namanya kerja rodi. Selama berapa? 430 tahun. Saudara bisa? Tapi Tuhan berkati mereka. Tanahnya mereka memang bagus. Tanah Goshen kan? Dan mereka berkembang. Wah, gila. Jadi 2 juta. Waduh, orang Firaun lebih-lebih takut lagi. Saudara. Nah, Musa dilahirkan pada waktu itu. Tidak jadi dibunuh, malah dijadikan anak angkatnya si putri Firaun. Karena tertarik anak ini bagus dan pintar gitu. Akhirnya Musa mengerti semua riwayat bangsa dia, ditaruh di dalam hati. Dia mengalami pendidikan yang tertinggi yang bagus-bagus. Ya, dia tahu ya bahwa bangsa dia itu bangsa yang disuruh kerja roti tiap hari itu. Makanya dia sangat tidak bisa terima dengan orang-orang Mesir. Dia lihat orang Mesir berantem sama orang Israel, bunuh sama dia orang Mesirnya. Akhirnya lain kali lihat ada orang Israel berantem, karena kamu satu bangsa kenapa berantem? Emangnya kamu mau bunuh saya seperti kemarin lu bunuh orang Mesir? Wah, Musa ketakutan lari. Taunya berita ini sampai nanti di telinga si Firaun, mati aku. Langsung dia melarikan diri sampai di itu tempatnya si Jitero itu. Ya, zaman itu memang tidak seperti sekarang. Sekarang yang dikejar ya gampang. Zaman itu kan tidak mudah gitu. Ya, di padang belantara Median. Nah, di situ dia banyak renung, dia banyak Tuhan bicara sama dia, dia menggembalakan kambing dombanya si Jitro. Dan Tuhan bicara sama dia, lepaskan kasutmu karena tempatmu itu tempat kudus dan aku akan utus kamu ketemu Firaun. Minta izin bahwa bangsa ini harus dibawa keluar. Wah, udah jangan suruh saya nggak bisa ngomong. Terus
Tuhan bilang, jangan takut, nanti Harun menjadi jubirmu. Ayo ketemui Raja Firaun. Pakai cara apa? Tongkatmu nanti bisa jadi ular. Nanti kembali lagi jadi tongkat lagi. Waduh. Saudara, sepanjang ceritanya itu kamu kayak lihat tukang sihir dan tukang sulap. Betul nggak? Tapi itu pekerjaan Tuhan. Itu bukan show. Itu Allah yang maha kuasa. El Shaddai itu menyatakan diri kepada bangsa Israel dan bangsa yang menindas mereka itu. Firaunnya sampai ketakutan. Gitu? Bayangin. Musa bilang, gini. Enggak, enak aja. Kalau kamu bawa bangsamu keluar, kami nggak punya pembantu. Kami tidak punya kacung. Kami tidak punya orang yang ngerjain ini. Nah. Bukti apa kamu dari Allah? Tongkatnya. Tongkat Harun dibuang jadi ular. Gini aja. Di tempat saya tukang sihir juga banyak. Panggil tukang sihir. Wah, bisa juga jadi ular ya. Tapi ularnya tongkat Harun memakan ularnya tukang sihir dia. Saudara, kalau Musa bukan orang yang rendah hati, Alkitab mengatakan apa bilangan? Musa adalah orang yang rendah hati melampaui manusia yang ada di dunia ini. Dia langsung, teruskan ular, caplok itu. Ularnya si tukang sihir, masuk tuh istana Firaun, obrak-abrik. Nah, tapi Musa tidak melakukan itu. Musa panggil tongkat Harun, Musa tarik kembali, angkat. Ini loh aku bilang Musa yang hebatnya di sini. Hari ini lu bisa buat mujizat. Setelah dapat mujizat, biar seluruh dunia tahu. Kamu yang hebat atau Tuhanmu yang hebat. Dua-duanya. Kerendahan hati Musa di situ. Saya ditinggikan, tapi saya masih mau merendah. Ya, tongkat jadi ular itu. Musa ditinggikan. Tapi ular jadi tongkat, Musa meninggikan Allah. Mengerti maksud saya, saudara? Enggak semua orang mau loh, sudah tinggi, sudah hebat. Mau kembali lagi posisi kayak dulu. Saya kagum. Kerendahan hati dia ya, enggak sok. Coba kalau itu saya, sekalian lah, kamu nggak ngasih, siapa yang suruh? Gak usah perang, nih tongkatku aja cukup. Terus, perangin aja semua seluruh istana. Firaun lu nggak kapok lu kapan? Dia tidak loh saudara. Dia bisa tahan, dia bisa taat sama sang penguasa Allah itu. Biar dia dimuliakan. Aku cuma pembantu. Aku kagum itu. Tongkat jadi ular, aku tidak kagum. Tapi ular jadi tongkat lagi, itu mengagumkan saya. Anda mengerti? Nah, setelah itu dia harus datang tiap kali. Nah, itu Tuhan menyatakan semua bencana-bencana apa itu namanya lalat, kodok. Itu semuanya dewa-dewi mereka 10 macam. Dan itu sudah mempengaruhi bangsa Israel 430 tahun. Mereka ikut-ikut menyembah itu loh. Buktinya disuruh menyembah Allah sejati, mereka nggak bisa. Diajak melewati Pasovia, nggak ngerti. Pasovia itu apa sih bahasa Indonesianya? Paskah itu loh. Kan Musa bilang nanti ya kita sembelih domba. Diusapkan di atas pintu itu. Nanti malaikat melewati enggak itu. Ya, karena itu Pasovia. Mereka udah nggak ngerti. 10 keturunan udah bego. Udah persis bangsa Mesir. Coba aku 10 keturunan yang lalu. Nenek moyangku udah datang.
tinggal sini. Ya aku ya sama. Aku baru 3 keturunan. Kamu berapa keturunan? Tanya nenek moyangmu, tanya akong amakmu. Berapa keturunan? Banyak kan kalau 7, 8 udah nggak bisa ngomong bahasamu. Kalau orang Gek bisa, kalau Hokkien suka hilang. Kalau aku orang Hupai, oh aku masih bisa. Aku baru ketiga kok. Akang, papi, saya. Kan ada yang banyak udah keturunan berapa. Sudah. Tapi ini bangsa ini bayangin. Udah berapa keturunan? 430 tahun tuh 10. Udah kayak orang Mesir. Dan udah nggak sadar dia punya Allah yang hebat yang bisa menyelamatkan dia. Dia diinjek-injek, dihina, tidak dimanusiakan. Bayangin saudara. Zamannya Firaun. Zamannya si Musa. Tega lihat bangsamu jadi kayak gitu. Jadi budak, kerja rodi semuanya. Tapi Tuhan bawa dia. Akhirnya karena itu kan anak sulung mati semua itu kan. Firaunnya takut. Kasih lepas, kasih suruh pulang. Dan perjalanan itu tidak gampang saudara. Nggak 10, 20, nggak 100, 200. 2 juta orang. Bagaimana itu? Ujung ke ujung nggak kelihatan. Bagaimana urusan makan, bagaimana urusan kencing berak, bagaimana bayi-bayi lahir, bagaimana anak kecil ikut sakit, demam, mandi di mana, di mana, aku nggak tahu deh. Kalau udah mikirin gitu, Tuhan luar biasa engkau. Musa luar biasa engkau. Mungkin jam tertentu, berhenti semua, ayo masak. Lah nggak makan dari mana? Dan mereka tidak begitu sampai langsung itu Laut Merah enggak, itu stand yang ketiga. Pertama tidak, kedua tidak, pertama kelaparan, kedua tidak punya air, ketiga baru ketemu itu Teberau itu. Laut yang terbelah. Sudah ketiga poin loh saudara. Aduh, bagaimana itu orang-orang enggak ngomel sama Musa. Bayangin saudara. Bisa ngebayangin Exodus itu kayak apa. Tapi kami melihat Tuhan kalau mau memurnikan satu bangsa, tidak ada mustahil. Tuhan kalau mau memurnikan jiwamu untuk dipakai seperti Musa, tidak ada yang mustahil. Tapi harus rela. Jangan kalau dirugikan sedikit, kalau diapain sedikit udah marah sama Tuhan. Supaya kau kenal siapa Yahweh. Allah yang El Shaddai. Itu Yahweh. Jadi umat Kristen gampang. Jadi pengikut Kristus lebih susah. Jadi pengikut sejati sampai mati ikut Kristus paling susah. Inilah yang namanya purification. Aku sampai sekarang juga masih kok saudara. Mengalami di purify. Aku pernah bersaksi bahwa aku enggak punya duit sebanyak itu harus membayar adikku kanker. Bayarnya em-eman. Bukan juta-jutaan gampang. Miliatan. Gimana? Obatnya aja mahal-mahal. Kemonya mahal-mahal. Sekali kemo 60 juta. Sekali beli obat 150 juta. 1 butir obatnya 5 juta. Beli untuk makan sebulan 150. Adikku sudah sakit setahun lebih. Berapa M itu? Duit dari mana? Duit dari mana? Saya nggak pernah cerita sama siapapun minta utang enggak. Saya datang kepada rumah sakitnya. Saya tunjukkan bahwa saya punya rumah, punya tanah di Semarang. Udah tak kasih di rebuy 7 tahun. Belum ada yang laku. Sabar. Begitu ada yang laku saya bayar. Oh,
Rumah miliaran kok kalau dijual. Benar, saudara? Tuhan dengar doa, ada yang laku, langsung bayar. Oh, laku satu rumah aja 9M kok. Masih ada 2 rumah 1 tanah. Itu semuanya, saudara. Itu semuanya. Loh, ini Petrus saya. Loh, ini lupa ini ya, sebentar. Ya. Saudara, kamu pikir kita nggak mengalami yang sulit? Mengalami. Tapi tidak boleh pakai cara manusia. Pakai cara Tuhan. Selama hidup saya nggak pernah ngutang sama siapapun. Tidak pernah cerita aku kesulitan nggak punya duit. Tidak. Apa saja harus diatasi bersama dengan Tuhan. Baru menyatakan bahwa Allahku itu benar, bahwa Allahku itu hidup gitu. Nah itu tidak sekali langsung sadrok saknyek jadi gini, enggak. Dimulai dengan kecil, hal kecil Anda rela share enggak? Hal kecil Anda rela berkorban enggak? Itu kecil-kecilan dulu. Enggak ada yang tokcer. Tokcer itu sunglap. Tuhan enggak ngajarin kita jadi tukang sunglap. Sih, hargailah yang dimana Tuhan mengikis kamu. Kayaknya bikin kamu sakit hati. Bikin kamu nggak bisa terima. Lihat, kamu sedang dilembutkan jiwa dan rohmu. Kamu sedang dikasih lihat, dia nggak pernah meninggalkan engkau. Bagaimana, saudara? Waktu terakhir saya sekolah di Singapura, ini mahasiswa mau lulus ya, diutus pelayanan di tempat lebih jauh di kota kota Kinabalu di Sabah. Saya datang dari Singapura ke sana. Terus ada mahasiswa lain yang dari Kuala Lumpur ke sana. Satu gereja sama saya melayani bersama-sama. Ya, kamar kita sini tiap pagi ya makan pagi bersama, doa bersama, kita melayani bersama 3 bulan, jadi udah jadi teman baik. Nggak taunya gereja itu ya nggak ngasih honor kita, cuma ngasih tempat tinggal, tempat tidur, dan makan. Sampai kita mau pulang pun tidak dikasih ongkos terbang kayak. Nah, dia sama saya kan ngomong nih kurang berapa minggu ya kita harus beli tiket plane, kita harus pulang, gitu kan. Dia nggak punya duit, saya juga nggak punya. Cuma ngomong-ngomong lucu ya gereja ini ya. Udah kita kerja praktek di sini kok cuma dikasih makan sama dikasih tempat tidur. Nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih uang saku. Mau pulang juga nggak ditanya kapan pulang, dibeliin tiket plane. Kita harus naik plane semuanya loh. Kota kita baru kan Sabah, East Malaysia. Kan nggak bisa naik, kereta nggak bisa. Terus ya udahlah, ya udah kamu doakan saya mendoakan kamu gitu ya, supaya dapat uangnya itu. Udah doa kurang seminggu dia tetap belum punya. Aku sudah ada sedikit tapi nggak cukup. Untuk aku aja nggak cukup, apalagi kalau aku punya tak kasih dia lebih-lebih nggak tahu kemana. Tuhan menguji saya di situ. Tuhan bilang kamu munafik enggak? Kamu bilang mau sama-sama sharing. Dan memang sungguh nggak punya. Tapi kamu ada berkat. Sebetulnya kamu mau terbang, tinggal kurang sedikit. Tapi aku uji kamu sekarang. Rela nggak? Kamu 0 dulu, kasihkan dia semuanya. Aduh Tuhan, nanti aku gimana? Betul nggak? Betul nggak? Tiap pagi ketemu, good morning, udah dapat belum? Belum. Aku sudah dapat dikit. Tapi ngomong belum. Nah, munafiknya keluar nggak? Nggak. Takut kalau disuruh sharing. Tuhan pencet saya. Kurang 3 hari dia harus pergi. Keluarkan uangmu, kasih dia dulu. Mau? Aku aja kurang kok Tuhan. Nggak bisa tahan. Kurang 3 hari. Aku bilang enggak.
Nggak apa-apa. Karena kamu Kuala Lumpur lebih murah. Aku Singapura lebih mahal. Udah ayo beli tiket plane pakai duitku dulu. Lah kue nanti gimana? Nggak apa-apa, aku kan 2 minggu lagi. Kue kan tuh kurang 3 hari. Ya wes. Benar. Duitku tak bawa beli tiket punya dia. 3 hari lagi aku antar dia di airport. Say goodbye. Pulang. Aku menangis. Tuhan duitku mana? Aku harus pakai apa pulang? Kamu yang nyuruh suruh saya kasih dia. Sekarang urusanmu deh Tuhan. Enak. Ayo. Kamu sendiri butuh, tapi kamu harus kasih orang. Nangis. Gimana Tuhan? Tapi aku masih 2 minggu. Dia kan terbang dulu. Tiap hari Tuhan, Kau yang suruh saya ya, kasih dia. Sekarang udah kasih dia. Duitku tinggal dikit. Aku nggak tahu harus bagaimana. Apakah saya punya sayap bisa terbang tanpa bayar? Oh, tiap hari nangis, tiap hari doa nangis. Kurang 2 hari aku terbang. Ada satu anak muda. Pagi aku makan siang. Aku makan siang. Lantai 3 kita. Dia di bawah. Tak bukain anak muda itu pakai jaket. Aduh keringetan semua. Terus dia dari jaketnya keluarin satu amplop kasih saya. Ada apa? Dia bilang, Ibu hari ini aku terima gaji yang pertama. Aku baru dapat kerjaan. Ini Bu, Tuhan gerakkan saya untuk dikasih ke Ibu. Katanya ini tiket plane-nya Ibu. Hah? Anak muda itu aku. Aduh. Kaget loh Tuhan bisa begitu. Terus aku bilang, enggak, tunggu. Masuk dulu. Buka dulu. Terus aku bilang, ini tiket plane saya cukup. Yang ini kamu kasih mamimu. 1/10 ini kasih gereja. Ini tiket plane saya. Banyak uangnya itu saudara. Sama tiket plane double-double. Aku bilang ini tiket plane saya segini udah cukup. Mamimu harus kamu kasih. Ini gaji kamu pertama. 1/10 kasih gereja. Kamu diberkati. Itu saudara. Tuhan bisa berbuat yang melampaui. Sekalipun aku didik dia. Benar. Aku pulang sampai Singapura kan hari pertama malam kami mahasiswa kumpul semua. Ayo kesaksiannya aneh-aneh. Kesaksian saya bikin semua orang nangis. Bahwa aku harus ngeluarin tiket plane-ku. Tanpa ninggali sesen pun kasih. Teman dulu baru aku dipenuhi. Tahu? Tuhanmu tidak pernah berbuat salah. Jangan merasa rugi kalau kamu di-purify sama Tuhan. Mungkin dalam hal uang, mungkin dalam hal perasaan, mungkin dalam hal kekasih. Kalau kekasihmu hilang ninggali kamu, Tuhan terima kasih dia tinggalin saya, Engkau kasih saya yang lebih baik. Rencana Allah bukan rencanamu. Makin engkau rela digembleng, makin engkau dipurify. Sampai jam ini aku jadi lihat uang tuh kecil. Aku sampai hal ini lihat uang itu berkat Tuhan lebih besar, cuman gitu. Berkat Tuhan lebih besar. Banyak orang jatuh di uang. Saudara. Saya tidak kaya, tapi saya suka memberi. Banyak rekanku semua. Siapa yang tidak pernah saya beri? Dalam kebutuhan dia, Tuhan gerakin saya kasih. Kenapa? Karena itu yang Tuhan pernah latih saya. Gitu. Kalau tidak, engkau selama ini munafik. Engkau selama ini mamon. Engkau selama ini tidak bisa mematikan nilai-nilai dunia dan nilai-nilai kekekalan alam. Saudara, 3 orang ini dipaparkan di hadapanmu. Musa,
Akhirnya gimana? Dia tidak taat aja itu loh. Satu, dia mengambil istri orang Kus. Tuh ya, dia tidak ada jawaban. Kedua, dia apa? Disuruh memerintahkan air. Memerintahkan batu-batu itu nanti keluar air. Dia dipukul. Jadi dia salah. Di situ Allah tidak mengizinkan dia masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena batu-batu itu lambang Tuhan Yesus. 1 Korintus pasal 11. Saudara, urusan kecil Tuhan bisa nggak kasih dia naik masuk ke tanah Kanaan. Tapi dia begitu mati, bangkainya diambil oleh pimpinan malaikat. Kalau enggak diambil sama si bangsa Israel, bisa disembah dia. Betul? Bisa disembah. Kamu pikir bangsa Israel sekarang sudah bebas dari penyembahan? Siapa bilang? Nah, patung penyembahan banyak. Yang Solomon bawa masuk, import itu penyembahan dewa-dewa yang kecil-kecil dari mana? Dari Putri Sidon, dari Moab, dari Amon, dari selir-selirnya. Solomon kan banyak, 1000. Kan datang dengan bawa semuanya. Pernahkah Yerusalem membuang itu besar-besaran? Saya belum pernah dengar. Saudara, mari kita belajar firman yang hidup, bukan mati. Dan Anda harus dihidupkan karena belajar firman. Aku nggak mau Anda belajar firman, makin kaku dan mati. Anda tidak akan dicetak menjadi ahli Taurat. Tapi Anda harus hidup karena firman itu hidup. Bapa kami yang di surga, berkatilah firman-Mu. Berkatilah setiap anak-anak-Mu, anak-anak muda belia ini yang rindu firman-Mu ya Tuhan. Supaya mereka tidak mendengar saja, sekaligus mereka dikikis dengan ketajaman firman-Mu. Menjadi berkat masa depan mereka yang dipimpin oleh Tuhan dengan jelas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Terima kasih. Amin. Sudah Terima hampir kasih. jam 10. Terima kasih Om Afed. Kita kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa hari ini. Bagi Tuhan. Aduh, luar biasa bagi Tuhan ya. Amin. Thank you, Ya. Oma. Iya, Ya, sebelum Oma istirahat, kita mau doain Oma juga. Ya. Thank you untuk Ya. ajaran. Hai BCC Family, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Remember, the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan dan mentaati firman Allah. So together, let's try to put today's word of God into practice. Oh, dan aku encourage kita untuk boleh sama-sama follow BCC's Instagram and subscribe to our YouTube account supaya kita boleh terus sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh untuk menjadi semakin serupa Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, atau komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga bisa email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Family. God bless!